Ya, Makasih bro. semoga jodoh dulu. Amin amin amin. Susah bro. Tadi ngaji nggak? Ngaji. Tadi ngajinya soal itu. Bro. Kenapa bro? Ini bro, gue udah dapet nih fotonya nih. Ya Allah. Dapat dari mana kamu bro? Dari 50,000. Ya Allah. Penting gue udah dapet kan? Makasih bro. Semoga jodoh dulu. Amin amin amin. Susah dah bro. Ya Allah, bangga sekali ya Allah. Pinter, bener apa itu memang. Bangga saya. Ya Allah. Tapi udah nggak anak, udah tenang aja, biasa. Halaman berapa ini ya? Ya, halaman 5. Ya ampun Halimah, subhanallah. Ya Allah, begitu cantiknya. Sampai gak bisa lupa saya. Lihat foto kamu terus. Ada, kemana aku juga Pengen bertemu dengan kamu Halimah. Gimana tapi caranya? Ya ampun, begitu cantiknya ciptaanmu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Puasa gak apa-apa dah. Halaman 16. 16 sama 5. Halimah, hati-hati pokoknya dah. Ya ampun. Jam berapa dah? Masuknya jam berapa? Jam Ya, udah jam 12:30 dulu. Ya yuk dah, kesiangan yang terlambat nanti. Yuk, mandi. Saya minta sembuhnya nanti. Aku sayang kamu Halimah. Halimah, sambil liatin kamu sama tidur aja dah. Susah pokoknya ngelupain kamu itu. Halimah itu gimana ya? Halimah, cantik bener kamu ini. Kok bisa cantik ya? Semoga mimpin kamu dah. Anaknya tidur dah. Udah ngaji. Jam berapa lu ya? Sholat. Iya sungguhan, ya ampun. Hebat ya, Bre. Enggak, sungguhan. Lihat ini. Ya Allah bro, ini ada Tetesan air dari atas kan? ada. Ya ampun. Masalah nggak percaya sama saya. Luar panas. Ini buktinya. Junub. Berapa ini? Mandi dulu. Mandi dulu. Ayo. Ini tahu kan niatnya? Ya. Ini tak dulu kan. Mandi kan? Nah juga atau enggak ya? Tapi saya nggak tahu cara mandinya. Iya ya, gimana ya?
Alah biar dah. Ini tuh mau mandi dulu dah saya. Ada yang lupa. Sabun. Ada Gusuzat nih. Saya nak cari tahu gimana caranya mandi besar. Sabunnya ditaruh sini dulu. Tashtarik fi ar-rijal wan nisa'u. Waalaikumsalam. Mau Sana main dulu main. Sana main dulu. Sana main dulu. Kenapa, Bul? mau tanya, Gus. Ayo. Caranya mandi junub itu gimana, Gus? Caranya? Mandi junub. Gimana kamu kok enggak tahu, Bul? Ya, junub, Gus. Wah. Ini tadi ngaji enggak? Ngaji. Tadi ngajinya soal itu, soal mandi junub. Kamu ya Allah, Bul. Tiduran ya, Gus. Waduh. Siapa kamu yang dipikirin? Udah. Nah, ini. Gini, Pol. Sebelum kamu tahu caranya mandi wajib atau mandi besar, itu kamu harus tahu dulu apa penyebab-penyebabnya. Jangan-jangan yang kamu disangka penyebab itu bukan penyebab. Ya enggak? Nah, begini. Kalau dalam Fathul Qorib, penyebab-penyebab mandi wajib itu atau mandi besar itu ada 6. Ya, ada 6. Apaan? Nah, yang 3 itu terjadi pada laki-laki juga terjadi pada perempuan. Kemudian 3 lainnya itu hanya khusus bagi perempuan. Ya. Apa yang 3 yang pertama itu? Yang pertama bersenggama. Walaupun tidak keluar mani, ketika suami istri itu bersenggama, bertemu antara laki-laki dengan perempuan ya, dalam tanda kutip. Nah, itu sudah mewajibkan mandi walaupun tidak keluar sperma. Bertemu saja. Paham? Nah, yang kedua itu keluar mani atau sperma. Nah, mani itu apa sih? Ya enggak? Nah, ada istilah mani, ada madhi, ada wadi. Mani itu ya, itu ada tanda-tandanya, Pul. Apa tandanya? Nah, tandanya itu pokoknya salah satu dari yang 3 ini. Yang pertama, keluarnya nikmat. Ya, keluarnya itu nikmat, merasa nikmat. Ya. Atau yang kedua, keluarnya itu kerasa. Maaf, kalau dalam bahasa yang jelasnya itu ya, ngecrot. Paham? Ada gitulah, gitu paham ya? Iya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga itu kalau kering dia warna putih. Ya, warna putih atau baunya seperti adonan. Makanya dari tanda dari salah satu dari yang 3 ini kalau sudah ada itu berarti itu mani. Mani ya. Nah, tapi kalau keluar gak kerasa dan keluarnya itu kadang bersama kencing, gitu kan? Oke. Kadang bersama kencing, itu namanya madi. Kapan madi itu keluar? Ketika syahwatnya sudah muncak. Tapi keluarnya nggak kerasa, nggak nikmat, nggak ada tanda-tanda mani. Itu namanya madi. Kalau wadi itu keluar ketika kamu biasanya kecapean, ketika sudah membawa berat-berat, barang-barang berat, itu namanya wadi. Nah, itu tadi ya keluar mani itu ya, dan tadi perbedaannya.
Nah, kemudian yang ketiga, Pul. Yang ketiga itu mati. Kan semua orang mati kan, kalau laki-laki baik perempuan kan. Nah, mati. Orang mati itu wajib mandikan. Wajib dimandikan. Nanti ada pasalnya sendiri, makanya harus ikut ngaji, ya. Nanti ada pasalnya sendiri, itu pembahasannya sendiri, caranya memandikan mayit. Gitu. Ya sebenarnya sama-sama aja sih, cuman beda-beda. Ya beda-beda dikit lah dimandikan orang gitu kan. Nah itu ya. Pertama apa? Senggama. Kemudian kedua keluar mani. Yang ketiga mati. Itu yang terjadi pada laki-laki dan juga terjadi pada perempuan. Oke. Kemudian yang ketiga kan ada 6 kan tadi kan. Yang ketiga itu hanya terjadi pada perempuan. Apa itu? Haid, ya kan? Nifas dan wilada. Haid apa? Kalau tadi katanya perempuan, saya dengar perempuan itu katanya keluarnya darah. Keluar darah yang itu sifatnya tabiat, bukan penyakit. Itu namanya haid. Biasanya perempuan yang sudah balik pasti punya. Dan itu memang tandanya balik kan. Kalau nifas itu adalah darah setelah melahirkan. Ya. Bukan ya darah itu, darah setelah melahirkannya. Kemudian kalau wilada, darah wilada itu darah yang ketika proses melahir. Nah, itu tadi penyebab-penyebabnya Pul, ada 6. Paham ya? Kemudian kita membahas tentang fardu dan sunnah-sunnahnya. Ada juga di dalam mandi besar, bukan cuma wudhu. Nah, fardunya itu cuma ada 2. Gampang banget, ada 2, ingat. Yang pertama nih, niat. Niat itu di dalam hati dah cukup, niat mau mandi, gitu kan? Niat mau mandi besar, ya kan? Mandi besar karena Allah Ta'ala. Wis. Fardu karena Allah Ta'ala. Wis, niat mandi wajib karena Allah Ta'ala sudah cukup. Tapi itu di dalam hati ya, niatkan dalam hati seperti kemarin penjelasan wudhu saya. Tapi melafadzkan dalam bahasa Arab itu hukumnya sunnah. Gimana? Niat nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nawaitul gusla liraf'il hadatil akbari fardhon lillahi ta'ala. Niatnya itu. Dan niat itu harus dibersamakan dengan membasuh seluruh badan, harus rata. Maaf, di kemaluan bagian belakang kita harus sampai. Ya, di sela-sela semua badan itu harus sampai. Tapi bukan bagian dalam, bagian luarnya aja yang tampak dari luar itu. Ya, itu sampaikan air itu kepada badan-badan yang tampak dari luar. Kalau bagian dalam apa harus sampai dalam, enggak usah. Itu sunnah. Kalau seumpama mandi kayak di sungai itu, Gus. Mau mandi besar ya? Mandinya tapi di sungai. Nyebur. Enggak apa-apa juga nyebur. Ketika nyebur enggak harus bersamaan nyeburnya ya. Sudah nyebur dulu terus tenggelam. Habis itu niat dah. Gak apa-apa itu langsung semuanya kan sudah. Gak apa-apa. Atau mau niatnya sebelum nyebur gak apa-apa. Yang penting niatnya itu harus terus berkelanjutan. Jadi niatnya tidak bersamaan dengan jatuhnya air, gitu kan? Sampainya air. Sebelum nyebur kamu niat sengaja. Gak apa-apa itu. Katanya kan niat harus bersamaan, gitu kan? Sebenarnya gak harus bersamaan. Tapi harus tetap langgeng terus menerus. Niat itu kamu niat mandi, niat wudhu terus, niat sholat terus gitu sampai selesai. Jadi niat deh ya, sudah bersengaja dalam hati, kemudian baru mandi. Sudah apa itu. Yang penting terus berkelanjutan terus sampai proses itu selesai.
Paham? Nah, kayak gitu. Mau dibersamakan, kalau tidak dibersamakan harus harus dilanggengkan. Gimana kalau nyebur dulu atau kena air dulu? Kalau nggak nyebur ya, kena air dulu kemudian baru niat. Yang dihitung adalah yang bersamaan dengan niat. Yang tadi yang sudah dibasuh atau kena air duluan sebelum niat tidak dihitung, wajib diulangi. Tidak diulangi semua, tapi diulangi yang tadi dibasuh itu. Misalnya nih, ketika nyiram, baru sampai air kan mengalir, baru sampai perut kita niat. Nah, berarti yang kehitung perut ke bawah, yang perut ke atas ini tidak kehitung, wajib diulangi yang perut ke atas tok, nggak usah yang ke bawah. Paham? Iya, harus rata dengan bersamaan dengan niat. Paham? Nah, sunnah-sunnahnya sebelum wudu harus baca bismillah. Ya, baca bismillah dulu, Bul, biar tidak diganggu setan lagi. Baca bismillah. Kemudian kedua, kalau bisa tangannya ini disampaikan kepada seluruh badan. Ya. Artinya bukan cuman air tok yang dialirkan, tapi tangannya juga ikut. Ya, muka semuanya dah, tangannya juga ikut ya, tangannya. Paham? Kemudian kesunahan yang selanjutnya itu mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Anggota-anggota tubuh yang punya bagian kanan dan kiri itu didahulukan yang kanan. Kanan kan, kemudian kiri gitu kan. Ini tangan, telinga. Terus apa ini? Kaki. Dari atas dulu juga disunahkan. Paham? Kemudian kesunahan yang selanjutnya terus mualat, terus menerus. Jadi itu sunnah tok ya. Jadi kamu misalnya mandi besar sedikit, misalnya habis nikah, ya kan, karena malu pagi-pagi ketemu orang kalau habis berhubungan, terus mau mandi besar kan, mandi dah, tapi mandinya cuman kepala, nggak apa-apa itu, nanti diteruskan nanti setelah subuh, nggak apa-apa mandi besarnya, tapi nggak sholat dosa kan, karena masih belum memenuhi syarat, nggak apa-apa itu, diteruskan nanti subuh cuman kepala, nanti duhurnya baru sisanya kepala, itu nggak apa-apa, Bu. Tapi nggak kehitung nanti sholat subuhnya kan? Iya, nggak apa-apa itu, karena terus menerus dalam mandi besar itu hanya hukumnya sunnah. Yang penting niatnya terus berkesinambungan terus. Kalau sudah putus niatnya, ya kan? Misalnya niatnya sudah putus, kamu nggak berkesinambungan memang. Basuh kepalanya tok, ya kan? Nanti diteruskan, habis itu kamu sekolah. Kan sudah lupa sama niat, sama mandinya kan, sudah berpaling dari mandinya. Itu apa namanya? Tidak sah. Tapi kalau kamu cuma mandi deh ya, belum selesai mandi besarnya, kamu keluar ngambil sabun misalnya, atau sikat gigi misalnya kan, ini buat nanti saya habis mandi besar mau sabunan, mau sikat gigi gitu kan, baru kembali lagi, itu nggak apa-apa, karena nggak harus terus menerus. Tapi di sela-sela nggak terus menerus itu, kamu harus dilanggengkan nih. Paham? Nah itu dapul kesunahan fardunya tadi dan penyebabnya, paham? Terima kasih Gus, saya mau mandi. Mau sholat ini dah. Oke. Paham? Ya ayo.